Oke, selamat datang di Sailor Artikel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Episode 64 Kecurigaan Jiang Wan. Jiang Wan berada di rumah sakit, meminta orang di mana-mana untuk mengetahui apakah dia mengenal dokter terkenal atau bisa meminjam uang. Tapi sayang, persekutuan apapun, pada saat ini, tampaknya lemah. Persaudaraan apapun, saat ini, tampaknya rapuh. Karena mereka takut. Mereka semua tahu bahwa Jiang Wan memiliki suami yang tidak berguna. Bagaimana Anda bisa membiayai keluarga seperti itu jika Anda membantu? Tepat ketika Jiang Wan merasa sedih, suara pengingat datang dari WeChat. Itu milik sepupunya Jiang Ling. Klik untuk melihat video dan suara. Tidak langsung menonton videonya, pertama kali mengklik suaranya, itu adalah suara Jiang Ling yang sedikit panik. Tonton, sepupu, apakah kamu menonton videonya? Tahukah kamu apa yang dilakukan suamimu itu? Alis tampan itu turun sedikit. Jiang Wan tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Jiang Ling, jadi dia mengklik videonya. Gambarannya jelas ini William. Mobil mewah Jaguar. Lusinan pria besar berjas hitam. Pria berjas putih itu memperlakukan William dengan sangat hormat. Semakin saya menonton, Jiang Wan merasa sangat terkejut dan terkejut. Apakah ini suamimu, William? Orang sia-sia yang tidak berani mengeluh setelah menerima amarah sepanjang hari. Siapakah orang-orang itu, dan mengapa Anda memperlakukan William seperti orang yang dihormati? Pada saat ini, Jiang Wan tiba-tiba merasa bahwa William sangat aneh. Setelah beberapa saat panik, Jiang Wan segera menelepon Jiang Ling dan buru-buru bertanya, di mana kamu merekam ini? Apa arti video ini? Setelah menerima panggilan telepon dari sepupunya, Jiang Ling bertanya, sepupu, apakah kamu tidak tahu apa yang William lakukan? Apa yang kamu lakukan? Siapa orang-orang itu? Apakah saudara iparmu menyinggung orang lain? Kamu tunggu aku di situ. Aku akan segera ke sana. Jiang Wan bingung. Dia mengira William menyebabkan masalah dan dikendalikan oleh orang lain. Jika tidak, bagaimana penjelasan video ini? Jiang Wan tidak berani memikirkan aspek lain, karena menurutnya itu tidak mungkin. Aku tidak tahu, sepupu, sepertinya, seolah-olah berubah secara berbeda. Jiang Ling ragu-ragu. Dia tidak begitu mengerti. Mengapa sampah yang selalu tercekik tiba-tiba menjadi terhormat? Apalagi dia masih bertubuh besar seperti Zheng Tai. Ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Jiang Wan sangat cemas dan bertanya tentang situasi umum Jiang Ling. Tentu saja, Jiang Ling telah menyembunyikan banyak hal. Bagaimanapun, dia berhutang 100.000 yuan kepada orang lain. Jika hal semacam ini diketahui orang tuanya, dia akan dikupas. Setelah menutup telepon, Jiang Wan buru-buru menelepon William, dia terlihat sangat bingung, alisnya berkerut dan ekspresinya gugup. Nada dering yang sudah dikenal. Tapi tidak ada yang menjawab. Mainkan sekali lagi. Masih tidak ada yang menjawab. Jiang Wan benar-benar panik, dan jantungnya tiba-tiba berdetak. Pada saat ini, dia sendiri tidak menyadari bahwa dia begitu gugup pada William. Jiang Wan, ada apa? 5 atau 6 panggilan telepon. Di sisi lain, itu adalah suara William yang agak malas. Jiang Wan mendengar suara yang dikenalnya, batu besar di hatinya jatuh, dan dia menghela nafas lega, dan berkata, di mana kamu? William juga mendengar nada khawatir Jiang Wan, dan tersenyum, ada apa, Jiang Wan, apa yang membuatmu begitu gugup? Aku bertanya di mana kamu? Jiang Wan berkata dengan dingin. William berbohong, dan mengatakan, saya berada di kamar Jiang Wan William, kebohongan, segera wajah menjadi dingin, mengatakan, kamu cepat datang ke rumah sakit, saya ingin bertemu denganmu, baik Anda William, sekarang kamu sudah belajar berbohong kepada saya. Mobil mewah Jaguar untuk pesan antar makanan. Puluhan orang lainnya membersihkan jalan. Jiang Wan sangat tidak senang dan menutup telepon. Kemudian, terbaring di ranjang rumah sakit dengan sangat marah, dia menemukan 10.000 alasan untuk berdebat dengan William untuk sementara waktu. Memegang telepon, menonton video itu berulang kali. Jiang Wan sangat bingung, sepertinya William tidak menyebabkan masalah dan dikendalikan oleh orang lain. Tampaknya pihak lain dengan hormat meminta William untuk masuk ke dalam mobil. Karena Zheng Tai dari belakang, Jiang Wan tidak menyadarinya, dan Jiang Ling tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Anda tidak mengatakannya? Saat ini Starlight Bar, Jiang Ling dan yang lainnya pergi dengan panik. Tapi sebelum mereka mengambil beberapa langkah, sesosok menghalangi jalan mereka. William sepupu ipar. Jiang Ling mendongak dan melihat William berdiri di sampingnya. Karena itu, dia terlalu takut untuk mengatakan semuanya. Sahabat baiknya dan Liu Kai juga berkumpul bersama dalam kesedihan, dan mereka tidak berani menatap William. Seseorang yang tidak berguna, pada saat ini, telah berubah menjadi seseorang yang harus dihormati oleh Zheng Tai.
Mereka secara alami sangat ketakutan. Bukankah di sini untuk membalas mereka? Namun, William mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu melihatnya? Jiang Ling sangat gugup sehingga dia gemetar dan gagap untuk waktu yang lama, sebelum menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, saya tidak melihat apa-apa. Apa yang dilakukan William? Apakah kamu ingin membunuh? William tersenyum, mengulurkan tangan dan mengambil ponsel di tangan Jiang Ling, melihat sekilas video yang dikirim, mengerutkan kening, dan berkata, apalagi yang kamu katakan kepada sepupumu. William merasa sedikit kesal sekarang. Apakah Jiang Wan ingin tahu siapa dia? Ini belum waktunya. Jiang Ling bingung dan menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, tidak ada. William menghapus video di telepon dan mengembalikan telepon ke Jiang Ling, berkata, saya masih sepupu Anda, jangan khawatir, mereka seorang teman yang saya temui belum lama ini. Anda tidak dapat memberitahu siapapun tentang masalah ini kecuali kamu, termasuk sepupumu. Tahukah kamu, ada beberapa dari kalian, apakah mengerti? Petik 2. Nadanya datar dan mengancam. Namun, itu memberi Jiang Ling dan lainnya tekanan yang luar biasa. Jiang Ling tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, William akan mengalami tekanan seperti itu. Baiklah, saya mengerti. Beberapa orang mengangguk putus asa. Uang, aku akan mengembalikannya untukmu. Jangan main-main dengan orang-orang yang tidak konsisten itu di masa depan, pernahkah kau mendengarnya? William mengerutkan kening, artinya para tetua akan mengajari yang lebih muda. Jika ini diubah sebelumnya, Jiang Ling pasti akan menamparkan atau menendang, lalu menunjuk ke hidung William dan mengutuk dengan berbagai cara. Tapi sekarang berbeda, dia tidak berani, mengangguk, aku mendengarnya. Sampai William pergi dengan mobil baterai tua itu, ketegangan saraf Jiang Wan dan yang lainnya mengendur. Punggungnya sudah basah kuyup, dan kakinya yang lurus dan ramping sedikit bergetar, dering bell, kamu saudara hanya sangat buruk. Tidak pernah melihat pria apa ekspresi tidak, aku hanya hampir takut kencing. Tak tersentuh. Itu tidak pengecut, mari tetap berhubungan di masa depan. Beberapa orang, dalam beberapa kata. Meskipun William pergi, kegugupan mereka tidak mereda. Jiang Ling juga takut dan penasaran. Apakah sepupu saya sangat baik? Jiang Ling yang sombong segera memikirkan sebuah pertanyaan setelah suasana hatinya mereda. Karena orang lain tidak mengetahui identitas William, hanya dirinya yang tahu, dapatkah seseorang menggunakan ini untuk mengancam William? Mungkinkah sepupunya adalah generasi kedua yang kaya dan tidak terlihat, atau kakak laki-laki? Apakah Anda di sini untuk mengalami hidup susah? Bisa jadi. Sangat mungkin. Karena selama ini, keluarga Jiang tidak mengetahui dengan jelas tentang masa lalu William. Bahkan ketika dia menikah dengan Jiang Wan, orang tuanya tidak pernah datang. Setelah mengetahui hal ini, ekspresi bingung di wajah Jiang Ling segera menghilang, tetapi menjadi sangat licik, dengan cibiran di sudut mulutnya. William, kamu bisa dianggap memiliki pegangan di tangan gadis ini. Biarlah kamu menjadi sombong untuk sementara waktu hari ini, ya. Jiang Ling mendengus dingin, matanya tajam dan terlihat sangat licik. Kembali ke rumah sakit. William melihat Jiang Wan yang merajuk. Dengan senyum malu-malu di wajahnya, William berkata dengan berbisik, ada apa istriku, kenapa memanggilku begitu terburu-buru? Jiang Wan sudah duduk, menatap William dengan wajah dingin, dan berkata, kamu telah belajar berbohong padaku sekarang. Curang. Tanpa menunggu penjelasan William, Jiang Wan menyerahkan video telepon tersebut kepada William, dan menginterogasi, apakah ini makanan pengiriman? Tidak. William menggaruk kepalanya dengan canggung. Mengapa kamu bergaul dengan orang-orang ini? Wajah Jiang Wan menjadi semakin dingin. Jika William tidak tahu mengapa dia datang hari ini, dia harus mengajarinya dengan serius. Dapatkah aku mengatakan bahwa aku tidak mengenal mereka? Kata William dengan tenang. Tidak tahu. Jika kamu tidak tahu kamu akan masuk ke dalam mobil. Jiang Wan marah. William berpikir sejenak, menarik kursi dan duduk, dan berkata dengan sangat tenang, saya menemukan pemuda yang menusuk Anda terakhir kali. Keluarganya cukup kaya. Saya akan berbicara dengan mereka tentang kompensasi. Ketemu. Jiang Wan bertanya dengan bingung. Meskipun dia agak bingung, dedikasi William masih membuatnya tergerak. Apa yang dikatakan pihak lain? Jiang Wan bertanya. Kompensasi, saya akan membicarakannya lagi hari ini, kata William. Baik, di bangsal, suasananya penuh dan tenggelam. Apa pendapatmu tentang pengoperasian Kiki? Jiang Wan bertanya dengan suara yang sangat lembut, yang berarti meminta pendapat. Saya sudah menghubungi dokter ternama, dan jika semua sudah diatur, sesuai rencana, besok putri kita bisa dirawat di rumah sakit untuk penyembuhan dulu. William membungkuk. Dokter macam apa? Apa namanya?
Aku akan membiarkan Cao Jun memeriksanya. Jiang Wan tiba-tiba bertanya. William berpikir sejenak, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata, sebenarnya, dokter yang saya cari adalah. Bersambung.